Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وصلوات الله وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Angku-angku, bapak-bapak, buya-buya, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan mengemukakan pengajian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah mengatakan dalam suatu hadis beliau, man ahana khamsah khasira khamsah. Barang siapa yang memandang enteng atau memandang remeh 5 macam, inyo akan rugi 5 macam pula. Tapi kerugian yang 5 macam itu sangat berbahaya, sangat berbahaya kepada kehidupannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ana 5 macam yang dipandang enteng dan 5 macam yang rugi, itulah kita bicarakan pada saat kini. Satu, kata Rasulullah, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa yang memandang enteng ulama, rugi agama. Ulama waris Rasul atau waris Nabi. Ulama diberi oleh Tuhan amanah ilmu pengetahuan. Kalau secara umum arti ulama itu orang yang ahli, orang alim. Tapi secara khusus yang biasa kita ketahui dan dikecekkan ulama itu orang ahli dalam ilmu pengetahuan agama. Masalah tauhid, masalah fikih, hadis, tafsir, masalah menentukan nama buruk, nama baik, nama halal, nama haram, nama salah, nama benar, itu ulama. Itu mukul sabui de orang awak di Minangkabau ko, ulama suluh bendang dalam negari. Nangka menarangi, nangka menunjuk majari, nangka menyampaikan nama tua, nama nindak kepada awak. Jadi kepada ulama kita berkewajiban beraja, kita berkewajiban menghormati dan memuliakannya. Karena dari ulama itulah awak baru dapat menentukan apa yang perlu kita ambil, apa yang boleh kita kerajakan. Indak mengerti wa ilmu pengetahuan agama, indak mengerti wa nama yang salah, nama yang benar, tentu bakalam-kalam kita bertindak. Dalam persoal perkawinan, nama yang mulia yang dikawini, nama yang nindak. Dalam soal minum makan, nama yang mulia diambil, nama yang nindak. Soal jual beli, nama yang halal, nama yang riba, nama yang haram. Pendeknya segala segi kehidupan kita ko, tidak ada yang tidak diatur oleh agama. Nangka menyampaikan seluruh cara-cara itu kawak adalah ulama. Jadi ulama kalau dipandang enteng, rugi agama. Rugi agama berarti rugi dunia. Rugi dunia sampai ke akhirat pun rugi. Orang yang tidak mengerti pengetahuan agama, dia di dunia saja bisa malu, bisa memperoleh malu. Dia ada orang ramai malu, lebih kalau dia awak di daerah awak kuah. Sebab
ada dalam pengalaman ambo sendiri di waktu melaksanakan solat jenazah. Kebetulan nan jadi imam ada salah seorang imam di situ. Imam jago, imam tidak pernah beraja barangkali, tidak mengerti jo ilmu pengetahuan agamu. Nama ba'acara solat jenazah. Ambo hadir di situ. Mungkin kerana inyo memandang remeh ambo, tak pandai inyo berbaso. Inyo langsung jadi imam. Baru saja inyo jadi imam, ditutuahnya rukuk solat jenazah itu. Orang nenan dia sama dinyo lah di rukuk pula. Sebagian yang mengerti tentu indak. Ala bubar saja jadinya sembahyang jenazah. Dek bubar, ambo ambil alih. Ambo nan jadi imam. Melaksanakanlah salat jenazah sesuai dengan ajaran agama awak. Sampai takbir dan salam, begitupun apa yang dibaca di antara takbir ke takbir. Kemudian beliau datang kamu, buya, baga bapak, maaf ma buya, maaf bapak, salah pak kamu, nan cako buya, cako bapak, yo cako buya, cako bapak. Ia ambo menjadi imam solat jenazah jako. Tu apa? Sasik apa? Indak ya. Ragu apa? Indak. Lupa apa? Indak. Sebab tu sabana indak pandai mbo ya. Alai rupanya apa indak pandai? Mengapa tarwijo? Iko ndak mau dibuat-buat deko pak. Ndak mau diajan-ajan tuah di siko. Iko harus jo ilmu pengetahuan agamu. Baraja awak baru bisa. Ndak mau tuah diajankan pak. Itu kalau tidak mengerti ilmu pengetahuan agamu. Pernah pula ibu-ibu dapat apa masuk siswa, ambo pernah dapat cerita dari orang gaib-gaib ambo. Di suatu desa orang berjumat, khutbahnya bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab. Rupanya di negari itu tidak ada orang yang pandai bahasa Arab. Katik nak baca kutubah kau tak perlu mengerti isi kutubah yang dibaca. Orang desa tu tak surang perlu nak tahu makna kutubah katik. Sebab katik nan diangkit jadi khatib narancak suara. Kerana kutubah tu balaguan. Lagu tu tak perlu banyak kualnya, cek kual saja. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu selagunya. Rupanya sekali di waktu khatib cako sedang baca khutbah, istri beliau nambah nama Ramlah kapai ke pasar. Lalaki kodek, lalaki baju, lalaki selendang, ladi jinjang keranjang. Aka barangke ke pasar lagi, dicari piti nak bersuara. Dicari anak kunci lemari nak perlu ada. Baaka kaditanya kau udah baca kutubah. Tak kaditanya awak kapai ke pasar. Adik karyanya jua tinya taruh kamu saji. Inyo tagak deket jendela mihrab. Dikijoknya udah cakap dari luar. Dikijok jo tangan. Hei, ma kunci, ma piti. Orang dalam masjid penuh. Katik sedang baca khutbah di bahasa Arab. Baaka kadi kecen ka orang rumah di mana tak kunci, di mana tak pitih. Tentu rusak khutbah. Rusak khutbah, rusak Jumaat. Indak kadi kecen orang rumah kafe ke pasar. Dia tidak makan pula balik Jumaat bego. Kerana beliau tahu bahasa orang sama sajinya tidak cik nak mengerti bahasa Arab. Tidak cik nak tahu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Adik buatnya ada beliau dalam khutbah itu pura-pura bahasa Arab mengecek ke istri tadi. Ramlatun pitiyun bawah kasurin wa kunciyun balik bantahin birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya ay malah kunciyun bawah kasurin. Kunci bawa kasur, piti bersalik bantah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Orang sama sajinya mangguk-angguk je sadonya. Dia menangan lama kutubah katik tadi. Padahal lama otak katik je bininya, awak mangguk je baru. Sebab dia indak mengerti agama, indak mengerti bahasa Quran, indak mengerti bahasa Arab. Untuk mengerti itu perlu ulama. Tak bisa pandang enteng ulama. Dipandang enteng ulama rugi agama. Alun tentu mentang-mentang awak pejabat tinggi kayo gadang ahli di situ, alun tentu bil kau ahli situ alhamdulillah rancak malah 2 kali dapat jawab kayo yo alim yo pejabat yo alim yo. Tapi kau indak do awak beraja ke ulama dalam segi ilmu pengetahuan agama, sehingga kedua-dua unsur kau hendaknya selalu bergandengan. Simpani min ummati iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas. Du'al ulama wal umara, dua golongan dari umatku, bila kedua-duanya baik umat manusia. Tapi kalau kedua-duanya rusak, rusaklah manusia. Siatunan dua golongan, al ulama wal umara, ulama dengan pemerintah. Dan kalau tidak kaji awak, jangan satu. Tidak mengerti awak, tidak ahli di sinan, jangan diawai. Because salah awai. Sebab nak bisa tahu adalah ulama. Dan jangan pura-pura tahu di situ. Kini itulah yang kita khawatirkan. Nyoba-nyoba apa-apa. Masjid bertambah banyak. Musalla bertambah banyak. Pemerintah membangun masjid. Pribadi membangun musalla. Masyarakat membangun masjid dan musalla. Dan kita risaukan orang yang masuk ke indak barah. Lain mungkin banyak orang masuk di satu tampik untuk kenangka duduk, anangka untuk tagak kok kurang. Nangka untuk tagak itu siapa? Tentu alim, ulama, orang pandai. Kalau ulama tidak ada lain, bila kita tidak teliti, tidak hati-hati sejak kini mencetak kadar-kadar ulama, memandang remeh ulama, memandang enteng calon ulama, rugi agamu, tanyanya hidup. Sebab Nabi pernah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yabqa alim ittakhazan nas ru'usan juhala, fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu dari kepala orang hidup. Orangnya masih hidup, ilmunya habis, tak mudah itu. Tapi ilmu agama akan habis kalau ulama lah habis mati. Bila ulama tidak ada lagi, ittakhazan nas ru'usan juhala. Terpaksa manusia mengambil orang bodoh jadi pimpinan. Orang tak mengerti dia agama, inyo jadi pimpinan agama. Akibatnya dalu wa adallu, inyo sasik, orang disasiknya pula. Sebab dia tidak mengerti ilmu pengetahuan agama, tidak tahu, dan ka ulama dipandang remeh. Bapak dan ibu-ibu, angku-angku, nenek mama, dan seluruh hadirin yang terhormat, kita tahu dasar agama Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menggali pengetahuan agama dari Al-Quran dan Sunnah itu orang alim. Dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran atau secara umum dasar agama Islam Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari bahasa Arab kok istimewa. Jalaikan salah kalimat, salah huruf, bari saja nam berubah batuka arti. Jala bahasa Arab, bahasa awak dituliskan jo tulisan Arab, balain arti, tulisan balain arti. Umpamanya kita tulian, saya akan kawin dengan anak Jawa. Itu Jawa, waw diatih itu bari diat, waw itu bari diatih, dek bari diatih bacanya Jawa. Tapi andai kata waw itu bari di bawah, Jawi. Tentu saya akan kawin dengan anak Jawi. Bara jauh jarak artinya tu dari Jawa ke Jawi painya. Berubah hurufnya tidak.
Berubah kalimatnya, indah. Ana berubah baris. Itu dalam bahasa Arab. Apa lain nanti kalau huruf berubah, kalau kalimat berubah. Berubah huruf Quran, berubah kalimat Al-Quran, berubah huruf hadis, berubah kalimat hadis, bisa berubah arti. Berubah arti, salah pengamalan orang di atas dunia. Salah pengamalan, berdosa awak. Bama ko berdosa, dia indak beraja, dia indak mengerti, indak berbuat menurut ilmu yang diajarkan oleh ulama. Di yang pertama kata Nabi, barang siapa yang memandang enteng ulama, merendah-rendahkan ulama, meremeh-remehkan ulama, rugilah agama. Cuba kita cari sebagai awak orang Minangkabau. Adat awak bersani syarak bersani kitabullah yang selalu bergandengan antara adat dengan agama, antara adat dengan syarak. Tak bisa orang Minangkabau go beradat saja kalau tidak beragama. Adatnya bersani syarak, syarak bersani kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya menjadi dasar dalam beribadah dan menjadi dasar dalam hidup dalam agama Islam. Begitupun di awak Minangkabau. Oleh sebab itu kini perlu menjadi perhatian awak untuk masa yang akan datang. Ada di pemikiran awak secara nasional kita berfikir, kasihan negara aku dipusakokan. Sia nanti nak bisa menjadi tapuk tangkai di negara awak, menjadi pimpinan yang menjadi anutan kita. Tentu kita harapkan ahli dalam ilmu dunia dan ahli dalam ilmu akhirat, mengerti jo dunia dan bisa pula jadi ikutan untuk akhirat. Sia nanti nak menjawab waris alim ulama nalah berpulang ke rahmatullah. Buya-buya awak, inyak-inyak kita, orang gaya-gaya awak dulu. Sia ditinggalkan pusaka itu. Kalau saja kini awak tidak mempersiapkan anak cucu kita, dididik, disekolahkan di sekolah-sekolah agama, di pesantren-pesantren, dengan tidak mengurangkan arti di sekolah-sekolah lain, berajalah, masuklah. Tetapi jangan sampai tidak memiliki ilmu agama. Pik kok dapat yang memenuhi pesantren, sekolah-sekolah agama, alhamdulillah itu lebih rancak lagi. Maka kita kecekkan begitu, alam bakal lebaran, manusia bakal kembangan. Kalau nanti indak banyak orang yang akan menyampaikan agama, indak banyak orang yang akan menyampaikan dakwah, umat bertambah banyak, sampai barat terjangkau oleh manusia-manusia yang ada kini menyampaikan dakwah kepada setiap pelosok, pada setiap masyarakat. Walaupun lah ada alat-alat yang canggih, kan tidak seluruhnya tercapai oleh alat-alat yang canggih itu. Kasialah kita pusakokan nanti adat Minangkabau, siapa akan menjawab? Bak kita berpatah juga, ramu-ramu sekumbang jati kati indah pulang bakudo, patah tumbuh hilang berganti pusako tinggal di nan mudo. Jangan awak sasik pantun, ramu-ramu kumbang jati kati indah pulang bakudo. Awak lah gaik lampi mati tapi pengana babini mudo. Bahaya dunia, bahaya negara, bahaya daerah awak nanti. Untuk itu kita fikirkanlah masalah itu. Kita disamping berfikir juga berusaha untuk menjadi patah tumbuh hilang berganti. Biar dari alim ulama, begitupun dari pemangku-pemangku adat, begitupun dari pejabat pemimpin-pemimpin kita, nambah-nambah sejalan hendaknya untuk mengayunkan atau untuk melayakan bahtera negara secara umum dan Minangkabau secara khususnya. Itu yang pertama disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang memandang enteng pemerintah, rugi dunia. Maksudnya apa? Negara selalu diatur. Yang pengaturnya tentu pemerintah. Pemerintah awak. Untuk kita, aturan-aturan yang dibuat demi kebaikan dan kemaslahatan awak. Bagaimanapun di maju apapun yang kita perbuat,
ndak ada nan lapih dari peraturan pemerintah. Kapai kamangku adan kapasa juangku pai joto limangku lalu dilabuh labuh nang kita lalui tadi ndak labuh awak, bukan kita nang buat surang, bukan awak membuat awak untuk awak surang. Sana buat pemerintah inyo lalu awak lalu akraju amai akraju akak akraju ibu manggalih di mana manggalih di pasar. Awak punya pasar tu indah, pasar tu pasar pemerintah memang untuk awak. Kalau kita memandang enteng pemerintah, ada ndak kasato jo pasar pemerintah limangku buat pasar, dia buat pasar seorang ke kesinan. Untuk orang nampak kesinan orang banyak jo, orang banyak tu pun di bawah peraturan pemerintah. Nah banyak wak kalau pasar seorang tangkok dia di Madiang orang ada tua awak masuk orang Madiang orang merampok ke rumah awak, saya mengadu ke polisi. Apa ke polisi awak buatan awak surang, kita surang nak membuat indah polisi pemerintah. Dia berarti seluruh nan diatur, ya bangunan fisik, baik bangunan lahiriah, bangunan batiniah, baik fisik, material, mental, spiritual, apapun yang diatur di negara itu adalah diatur, disusun di bawah peraturan pemerintah. Dengan arti tentu kita mesti patuh ke pemerintah. Di agama kan disuruh juga itu. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi dengan catatan kepada pemerintah kalau inyo salah berlawanan jo ketentuan agama nan salah dikecek inyo bana nan bana kecek inyo salah, awak ndak perlu sagan-sagan menyampaikan menegur. Kalau tidak ditegur anyang saja awak terhadap yang salah, itu karena awak di agama. Sehingga kata Nabi afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya sanggup menyampaikan yang hak kepada raja yang curang. Walaupun nyo atasan awak, sekalipun nyo orang hebat, orang gagah, induk samang awak, tapi nan salah katakan salah, nan bana katakan bana. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Jamai kuah 20 awak nak mengatakan senu ka bapak hukumnya judi itu, hukumnya minuman kari itu, hukumnya undian nomor hadiah dan semua model judi itu. Sebenarnya pak, kalau hukumnya kok sebenarnya kok pak haram ke pak, haram. Tapi kalau apa nak bertanya atau pak agak empat bangkal mak dapat salah, bangkal rancak awak salah pak. Karena tidak sanggup awak menyampaikan yang hak kepada atasan. Kalau atasan kan dalam segi dunia, atasan dalam segi pemerintah. Kalau agama dari Allah, yang bana-bana, yang salah-salah. Nah, jangan diagu-agu perlu agama. Jangan dipandang remeh atau dijual perlu agama. Asal ikut dapat, adalah pak, bangkal dapat lah. Asal dapat mesti kau abad dapat perlu lah. Tidak model itu. Jadi kepada pemerintah awak disuruh patuh, taat, mengikuti, tidak boleh memandang remeh, tidak boleh memandang enteng, salamu indak berlawanan dengan garis-garis nalah diatur dalam agama. Maka suiknya nan salah, nan bana, nan batal, nan hak. Jangan sampai terkatakan nan halal haram, yang haram halal, nan salah bana, nan bana salah. Adik ulah memperoleh sesuatu ingin mendapat itu. Di soal yang kedua kata Nabi, kepada atasan, kepada pimpinan kita mesti patuh. Ikut dimulai dari rendah. Umpamanya di rumah tangga siapa pimpinan? Suami, amako istri taat dan patuh kepada suami. Anak siapa pimpinan? Ayah, ibu bapa, wabil walidaini ihsana. Kepada ibu bapa berbuat baik. Patuh dan taat, tidak boleh durhaka. Kemenakan kepada mama patuh sebagai mama pimpinan awak di dalam suku kita. Betul pun dalam suatu daerah yang terketik, kok lurah ya pak lurah, camat pak camat, di kota Madia pak wali. Begitulah seterusnya.
sampai kepada pimpinan yang setinggi-tingginya. Memang ibu-ibu dan bapa, dalam Islam ko nampak dawa nilai manusia itu yang tertinggi. Kalau sifat dan sikap manusia itu ada sam'an wa ta'atan. Amuh mandanga, amuh patuh. Amuh mandanga, amuh taat. Mandanga saja tidak taat, tidak ada artinya. Taat tak mandanga, anak diperbuat, anak di kerajaan. Dalam Islam sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kami mendanga dan kami mematuhi. Maka patuh mendanga itu adalah rukun nampak dalam pengisian rohani kita setiap waktu untuk pembimbing jasmani awak pula melaksanakan suatu tindakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Gagah, rancak, hebat, indak mendapat nilai yang tertinggi dari Tuhan kalau di dalam kanai, kalau kepatuhan dan ketaatan tidak ada. Kita acuk mendanga Nabi menyampaikan dan disampaikan juga ulama-ulama kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah indakkan tak padayu, indakkan tak tarik, indakkan memandang kalau hanya sekadar kepada bantu kamu, sekadar kepada harta, indak. Tapi Tuhan kata pandang kepada orang yang amalnya baik, hatinya bersia, atau hatinya suci, amalnya bagus. Hati yang suci itu biasa disirami dengan amuh mendengar, disirami dengan ilmu pengetahuan. Kemudian amal yang baik hasil atau merupakan produk dari hati-hati yang sudah diisi dengan ilmu pengetahuan tadi. Jadi oleh sebab itu jangan sampai ada dalam tindak tanduk awak sehari-hari. Kepada ulama kita muliakan, kepada atasan kita hormati. Mana yang salah atau kita pelok dan kita tegur. Merasakan tidak perlu, itu tidak ada cerita. Ada tidak perlu ulama, ada tidak perlu ustaz, itu sakit itu. Ada tidak hubungan pemerintah, itu karena itu. Tidak ada yang tidak berhubungan, tidak ada yang tidak memerlukan. Tapi dalam melaksanakan itu, kok ada kendala-kendala cara kini, kok ada halangan-halangan, rintangan-rintangan, akulah yang sama-sama kita pelok yo, yang sama-sama kita atasi sehingga mulus jalan, rancak, tapi dapat mengenai sasaran apa yang kita inginkan dan apa yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Sianan memandang enteng tetangga, rugi manfaat. Maka sebenarnya awak tidak bisa hidup kalau tidak bertetangga aja orang. Selalu awak butuh ke orang yang sabalah atau jiran. Bahkan dalam membuat rumah diajarkan oleh Nabi, al-jar qabla dar. Caliak tetangga dulu sebelum menegakkan rumah. Tapi dalam hidup bertetangga macam-macam pula masalah yang dialami. Itu yang perlu kita awasi. Agama menyampaikan atau matur kepada awak, indak beriman seseorang kalau inyo kanyang di rumahnya tapi tetangganya lapar. Indak beriman seseorang kalau indak memuliakan tetangga. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Dia awak minang tu basawi nan tetangga aku sia. Laman nan selalu singok nan bagi sia. Dakik nan barakatan ju awak. Kok tiba buruk nan ka bambawan, tiba baik nan ka baimbawan.